7 tanda otak kamu lelah dan butuh healing. Pernahkah kamu ngerasa lelah dan penat walau udah istirahat? Hati-hati gengs, jangan-jangan bukan tubuh kamu yang lelah, melainkan otak kamu. Emang otak bisa lelah? Tonton video ini sampai selesai buat tahu jawabannya. Halo Goodness Hunter, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa pada video kali ini, DV Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Siapa bilang kalau tubuh cuma perlu istirahat saat capek? Karena faktanya gengs, otak bisa merasakan lelah. Dan gak bisa dianggap enteng gengs, karena otak yang lelah lebih serem dari badan yang lelah. Karena gak bisa selesai cuma dengan rebahan. Tahu sendiri kan, otak itu kerjanya kayak gimana? Dialah pusat kontrol tubuh kita berada. Kalau dia lelah dan akhirnya macet, bisa dibayangin bakal betapa kacaunya hidup seseorang. Otak lelah sendiri sebenarnya ada tandanya. Cuma sayangnya kadang kitanya aja yang gak peka. Kayak si dia tuh, suka gak peka. Dan seringnya, seseorang ngebiarin otaknya kelelahan sampai nunjukin gejala depresi. Dan akhirnya butuh penanganan yang lebih ekstra. Jangan sampai gini ya gengs. Apakah lelah otak sama dengan stres? Lelah otak juga bisa disebut dengan lelah mental. Nah, karenanya banyak yang menyamakan lelah otak sama stres. Walau gejalanya mirip, tapi lelah otak gak sama dengan stres, walau emang berkaitan. Secara sederhana, lelah otak itu adalah kondisi stres yang udah berlebih atau akut. Misalnya kalian kerja gaspol bagai kuda terus-terusan. Pasti efeknya stres dong. Nah, kalau dibiarin terus-terusan, stres ini bakal berubah menjadi kelelahan otak. Dan kalau lelah otak dibiarin tanpa penanganan, maka efeknya bakal jadi depresi. Jadi tahapannya, stres, lelah otak, depresi. Dan sure, ini gak enak banget dan bakal mengganggu kehidupan kamu. Makanya penting banget buat mengenali tandanya, biar bisa cepat ambil langkah penanganan. Tanda otak lelah dan butuh healing. Tanda seseorang mengalami kelelahan otak itu banyak gengs, dan sebenarnya mudah buat dikenali. Nah, ini dia 7 tandanya. Tidak fokus bekerja. Sekalipun kamu udah kerja sesuai sama passion kamu, pernah gak sih kamu ngalamin fase gak fokus di jam kerja? Atau jangan-jangan sekarang kalian lagi mengalaminya? Bukannya mikirin apa yang mau dipresentasiin di depan klien, kamu malah lihat-lihat promo paket liburan. Bahkan jadi bikin bucket list destinasi wisata sama kuliner, padahal deadline di depan mata. Kalau udah gini, bisa jadi apa yang kamu alami adalah sinyal dari otak kamu bahwa ia lelah dan butuh healing. Nah, coba ingat-ingat juga kapan terakhir kamu liburan. Kalau udah lama banget kayak udah berabad-abad, berarti benar kalau otak kamu udah terlampau lelah dan waktunya buat diistirahatkan sejenak dari rutinitas dan tekanan pekerjaan. Produktivitas berkurang. Setelah kehilangan fokus saat bekerja, tanda berikutnya kamu akan mulai merasa malas. Malas di sini bukan malasnya kaum rebahan yang emang mager, tapi malas akibat otak yang susah diajak fokus dan bikin kamu sering bengong dan gak bergairah buat ngapa-ngapain. Akibatnya kerjaan kantor numpuk, begitupun dengan kerjaan rumah. Bahkan kamu jadi malas nyuci dan kamar pun enggan kamu rapiin. Kacau banget ya kan? Mudah tersinggung dan emosi tidak stabil. Tanda otak lelah yang selanjutnya mirip gejala cewek yang lagi PMS. Gampang tersinggung dan emosi jadi nggak stabil. Pokoknya senggol dikit, kelar. Yang tadinya kamu santai saat menemui perbedaan pendapat saat meeting. Pas otak kamu lelah, kamu bisa murka saat hal ini terjadi. Bahkan orang yang cuma lewat depan kamu saja bisa kena semprot karena kamu jadi sesensitif itu. Kalau kamu lagi nggak PMS dan ngerasa
kok gue akhir-akhir ini jadi emosian? Nah, bisa jadi hal ini karena kondisi otak kamu yang lelah. Insomnia. Kalau badan capek emang enaknya istirahat alias tidur, ya kan? Tapi gimana kalau badan terlalu capek? Yang ada malah jadi susah tidur, ya nggak sih? Nah, sama halnya dengan kelelahan otak, gengs. Kalau kamu lagi ngalamin kelelahan otak, nggak jarang kamu bakal ngalamin insomnia. Nah, insomnia sendiri dalam jangka panjang punya efek yang kurang bagus buat tubuh dan mental kamu. Merasa pesimis. Kalau biasanya kamu itu cukup confidence dan percaya diri sama kemampuanmu, saat otak kamu lelah, semua kepercayaan diri itu sirna. Kamu malah jadi ngerasa ragu sama kemampuan sendiri. Akibat susah fokus, kamu juga jadi nggak yakin apakah bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang sebenarnya kamu udah expert di bidang tersebut. Perubahan mood. Kelelahan yang berlebihan dapat mempengaruhi perubahan mood atau suasana hati menjadi nggak stabil. Satu waktu semangat itu datang, tapi nggak lama kamu malah jadi galau atau bahkan bad mood tanpa alasan yang jelas. Sering sakit kepala. Dalam jangka panjang, kelelahan otak bisa memunculkan efek psikosomatik, yaitu gejala fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikis. Biasanya hal ini berupa sakit kepala. Hal ini nggak lain karena kita tertekan oleh pekerjaan yang menumpuk, namun di sisi lain nggak bisa mengerjakannya. Kembali lagi karena otak kita rasanya sedang tumpul, dipaksakan mengerjakan apapun, hasilnya pasti akan tanggung dan nggak maksimal. Cara mengatasi otak lelah. Kerja keras sebagai kuda, bakal sia-sia nggak sih gengs kalau secara mental kamu kelelahan? Dan pastinya jauh dari yang namanya bahagia dong. Makanya saat tanda-tanda udah muncul, nggak pakai lama, kalian harus ambil tindakan. Lagian memaksakan diri buat bekerja hasilnya juga bakal nggak maksimal. Makanya saat otak kamu lelah, lebih baik tinggalin dulu tugas negara buat recovery dengan 2 cara ampuh berikut. Liburan. Saat otak kamu lelah apalagi udah ngerasa stres berat, daripada makin diforsir dan resikonya kamu bakal tumbang, lebih baik ajuin cuti ke kantor atau kampus kamu. Ambil waktu beberapa hari buat bener-bener libur dari semua kegiatan yang membuat otak kamu bekerja keras. Gak perlu mahal. Kamu bisa liburan hemat seperti sekedar main air di pulau atau menikmati sejuk dan heningnya pegunungan yang deket aja dari daerah kamu. Me time. Kalau sekiranya nggak memungkinkan buat liburan, kamu juga bisa gunain waktu libur beberapa hari buat me time. Spa atau massage dengan aromaterapi yang menenangkan juga cocok biar fisik dan psikis kamu bebas dari lelah. Kamu juga bisa mulai meluangkan waktu buat hobi kamu. Hidup emang keras, tapi bukan berarti kamu nggak boleh lakuin hobi sesekali. Suka nonton, dengar musik, nyanyi, atau apapun itu selagi positif. Jangan ragu buat ngelakuinnya. Biar hidup kamu balance dan otak kamu nggak kelelahan. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewi Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!